Puluhan, bahkan ratusan ribu konten kreator Indonesia berhasil mendulang rupiah mulai dari puluhan hingga ratusan juta per bulan. Sebagian besar didominasi oleh pemuda. Hal ini membuktikan konten kreator bisa kaya dan memiliki tabungan pensiunan tak kalah dengan pegawai negeri sipil atau PNS. Sebagaimana Bang Raditya Dika yang apabila dia mau pensiun dari YouTube atau berhenti menulis dan stand up komedi tahun ini, hal itu tidak akan menjadi masalah baginya. Bahkan para konten kreator membuktikan penghasilan mereka berlipat-lipat ganda daripada PNS. Contohnya saja, YouTuber berpenghasilan miliaran seperti Jazz No Limit bisa mengalahkan Atta Halilintar, Raffi Ahmad, dan Deddy Corbuzier. Namun, ada satu kelemahan dari mereka para konten kreator. Satu kelemahan ini dianggap besar oleh konten kreator perintis, bahkan sebagian besar orang Indonesia dan kaum mendang-mending. Nama kelemahan itu adalah ketidakpastian penghasilan. Gara-gara ketidakpastian penghasilan inilah yang menjadi alasan masih adanya jutaan pemuda yang ingin jadi PNS. Inilah 5 alasan teratas menurut channel buka-bukaan kenapa jutaan pemuda ingin jadi PNS. 1. Dapat meminjam di bank dengan jaminan surat keputusan PNS. Alasan pertama ini mau diakui atau tidak, jadi PNS adalah alasan teratas supaya pinjaman dengan jaminan surat keputusan sebagai PNS itu bisa dibuat membeli rumah, mobil, dan ataupun yang darurat lainnya. Walaupun risikonya cukup besar, yaitu potong gaji sesuai besar nominal utang. Keuntungannya juga besar. Apabila peminjam meninggal, utang dianggap lunas 100%. Selain itu, masih ada biaya santunan dari pemerintah sekitar 30 juta rupiah untuk ahli warisnya ketika sang PNS meninggal dunia. Tentu tidak serta-merta keluarga dapat menikmati gaji pensiun lantaran kabar duka ini. Namun inilah salah satu alasan PNS berkeluarga yang berutang di bank. Khawatir meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah ekonomi, justru mendapatkan insentif bulanan pasca meninggalnya PNS. Data ini diambil dari beberapa referensi sebelum ada perubahan aturan. 2. Gaji tunjangan. Ada banyak kejutan dari menjadi seorang PNS. Misalnya seorang PNS guru. Kendati akhir-akhir ini PNS guru ditiadakan diganti PPPK atau P3K, kejutan itu tetap ada, seperti bantuan BPOPP diperbolehkan untuk membeli seragam dinas sesuai ketentuan negara, PNS wajib mendapatkan THR beberapa hari sebelum Idul Fitri, adanya gaji 13 di bulan Juni atau Juli, mendapatkan tunjangan kinerja dan uang makan, tambahan penghasilan bagi yang belum sertifikasi, ada juga tunjangan sertifikasi yang jumlahnya 3 kali gaji pokok dan dapat diambil 3 bulan sekali, tunjangan BPJS, asuransi, serta masih ada jenis tunjangan lainnya sesuai kebijakan instansi masing-masing. Tak ayal, walaupun gaji utama bulanan telah dipotong sampai habis lantaran piutang di bank plat merah itu, masih saja hidup sang PNS
tertolong berkat tunjangan penyelamat. Sewaktu-waktu ketika cair tunjangan itu, isi rekening kembali menjulang tinggi. 3. Dana pensiun. Istri dan anak-anaknya bisa merasakan dana pensiun. Peraturan lama apabila suami meninggal, uang pensiun masih bisa dinikmati. Apabila istri menikah lagi, tunjangan terputus. Namun, apabila bercerai kembali dan mengajukan permohonan, maka tunjangan pensiun akan didapatkan kembali oleh istri. Itulah kenapa PNS diidamkan mertua dan calon istri. Entah apakah aturan ini akan tetap ada atau ada perubahan signifikan, masih belum ada kebijakan baru. Presiden baru atau kabinet baru akan membentuk peraturan baru dan bisa jadi tetap menukil aturan lama ini. 4. Batu loncatan. Namanya juga manusia, pasti ada passion yang ingin dikejar. Segalanya butuh uang, termasuk mengejar passion seperti berbisnis. Butuh modal yang ajak dan kokoh. Apabila ada PNS yang tak mau berutang, berarti bisa jadi dia mengejar passion untuk dikembangkan, digeluti, dan dijadikan tambahan penghasilan. Bisa jadi kerja sampingan dari passion itu malah lebih besar dari gaji seorang PNS. Impian itu akan tercapai jika gaji PNS bisa dimanfaatkan dengan baik. Batu loncatan ini digunakan oleh beberapa orang ternama, salah satunya Ferry Irwandi. Selain Ferry Irwandi, ada CEO SIP Publishing yang juga berhenti menjadi PNS lantaran gaji miliaran dari bisnisnya kini di SIP Publishing tersebut. Selain itu, ada Ustadz Mukhlisin BK, penulis dari FLP Jawa Timur. Ustadz Mukhlisin BK memilih berhenti jadi PNS demi menggeluti bisnisnya kini. Kesimpulannya, PNS adalah batu loncatan terbaik yang pernah ditemui siapapun yang beruntung menyandang gelar ini. 5. Terlihat mapan. Alasan kelima ini sudah valid dipandang masyarakat sebagai posisi mapan dan tentu PNS merasa aman dari hinaan dan cibiran tetangga. Tidak ada penjelasan lebih jauh mengenai alasan kelima ini, walaupun sebetulnya kualitas mapan masing-masing orang tergantung persepsinya. Kalau sudah terlihat mapan, tidak perlu cari kerja yang lain. Apalagi sekarang cari kerja susah. Anggapan sebagian besar orang seperti itu. Lalu giliran dapat kerja, mudah tidak betah. Atau giliran betah, malah di PHK. Dan akhirnya cari kerja lagi. Siklus yang membosankan bagi sebagian orang ini sangat berbahaya. Sampai mindset bosan diganti kata pejuang usaha. Namun kerja mandiri, menjadi pengusaha, jadi konten kreator, sudah tersugesti bahwa itu tidak mudah bagi seorang introvert dan sebagainya. Maka bagi yang meminimalisir produktivitas tanpa hasil, PNS lah solusi memapankan diri. Walaupun begitu, justru seorang PNS Kementerian Keuangan yang kini menjadi YouTuber terkenal Ferry Irwandi memilih resign dari PNS yang sudah pasti gajinya dan kini malah fokus jadi konten kreator. PNS bisa jadi batu loncatan baginya. Ada 3 hal yang membuat YouTuber Irwandi berhenti jadi PNS. Pertama, integritas dan profesionalisme. Dia ingin integritas dan profesionalisme PNS yang disandangnya tidak terganggu gara-gara kontennya. Kedua, alasan waktu.
Kalau jadi YouTuber dan PNS, maka harus mengorbankan waktunya. Dia akan kehilangan waktu berkualitas dengan keluarganya lantaran kerja ekstra di institusi dari jam 7 pagi sampai 3 sore, lalu berjam-jam otak-atik video, membuat dan mensyuting skrip, barulah mengunggahnya di akun YouTube. Alasan ketiga, freedom. Ferry Irwandi tidak ingin lagi terikat birokrasi yang rumit dan cenderung menginginkan kebebasan dalam bekerja. Jadi itulah 5 alasan valid yang menjawab fenomena jutaan pemuda di setiap tahunnya memilih berebut jadi PNS. Sampai jumpa di opini buka-bukaan berikutnya.